Mewujudkan Kudus yang semakin sejahtera adalah hal yang tidak bisa ditawar lagi. 7 tahun mengabdi telah banyak yang dilakukan oleh Bupati Kudus Haji Mustafa melalui filosofi Gus Jikang yang merupakan gambaran perform tingkat intelektual dan sikap profesional yang harus dimiliki masyarakat Kudus. Di tahun 2015 di bawah kepemimpinan Haji Mustafa beserta segenap aparatur bekerja keras bersinergi dengan seluruh lapisan elemen masyarakat mewarnai dinamika pembangunan di tahun ini. Mengawali tahun 2015, Bupati Kudus Haji Mustafa mengajak masyarakat Kudus untuk bergotong royong menjaga lingkungannya. Semangat, ayo kerja, harus menggelora di hati masyarakat untuk membangun Kabupaten Kudus. Tidak sekedar teori, meskipun di hari Minggu, sebagai seorang pemimpin, Haji Mustafa secara langsung turun ke masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan kerja bakti di lingkungannya. Ini adalah untuk kepentingan sendiri, maka akan menjadi baik jika dilakukan bersama-sama. Dengan semangat gotong royong inilah akan menjadi spirit masyarakat Kudus untuk membangun wilayahnya. Begitu harapan Bupati Kudus di sela-sela kerja bakti di sejumlah wilayah. Hari itu Sabtu 17 Januari 2015, Kabupaten Kudus diselimuti duka yang mendalam. Alam pun ikut berduka. Gerimis sejak pagi mengguyur Kudus, mengiringi pemakaman Bapak Haji Abdul Hamid, Wakil Bupati Kudus, di makam Sedioluhur Krapya. Beliau menghembuskan nafas terakhirnya sekitar pukul 18.10 waktu Indonesia Barat, hari Jumat, di Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus, diduga karena serangan jantung. Beliau dilarikan ke rumah sakit usai bermain tenis di Gor Noyorono Kudus. Kabar meninggalnya pria kelahiran Lombok 29 September 1957 tersebut sangat mengejutkan seluruh masyarakat Kudus. Karena sebelumnya beliau masih sehat dan tidak menunjukkan tanda-tanda sakit. Penampilan kalem suami dari Haji Rifah ini membuatnya dekat dengan masyarakat. Tak heran jika masyarakat Kudus merasa sangat kehilangan. Selamat jalan Pak Hamid, semoga segala amal kebaikan beliau diterima dan mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya. Pemerintah Kabupaten Kudus dengan jajaran Kodim 0722 Kudus berkomitmen untuk mewujudkan program ketahanan pangan melalui penandatanganan kesepakatan atau MOU antara Bupati Kudus Haji Mustafa dan Komandan Kodim 0722 Kudus Letkol Ibnu Sukelan. Dengan disaksikan Komandan Korem Makutarama Kolonel Bueng Wardadi beserta Forkopinda di Desa Wonosoco, Kecamatan Undaan Kudus. Penandatanganan MOU ini adalah sebagai upaya khusus peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai di Kabupaten Kudus untuk mendukung kesuksesan program ketahanan pangan dalam rangka pencapaian swasembada pangan secara nasional. Bupati Kudus Haji Mustafa menyampaikan, adanya kesepahaman antara TNI dan Pemkab tentunya menjadi hal positif dan sebagai penyemangat bagi masyarakat, utamanya para petani. Meski Kabupaten Kudus yang merupakan kota terkecil di Jawa Tengah, namun juga sebagai kota yang paling produktif khususnya di bidang pangan. Terbukti hingga saat ini Kudus selalu surplus pangan khususnya padi. Di wilayah Kecamatan Undaan adalah sebagai salah satu lumbungnya padi di Kudus. Perkembangan bidang teknologi informasi begitu pesat termasuk industri seluler. Untuk memetakan potensi industri seluler nasional, Menkominfo Rudiantara berkunjung ke Kudus khususnya di PT Hartono Industri Teknologi Kudus. Saat ini Kementerian Kominfo sedang menggodok peraturan terkait besaran lokal konten dalam industri seluler. Peraturan setingkat menteri itu diharapkan bisa dikeluarkan pada pertengahan tahun ini. Targetnya adalah pada tanggal 1 Januari 2017 merupakan batas di mana brand internasional jika ingin tetap mengembangkan pasarnya di Indonesia harus memenuhi persyaratan besaran lokal konten yang ditentukan oleh Indonesia. Sementara itu,
Bupati Kudus Haji Mustafa sangat bangga akan potensi lokal yang dimiliki oleh Kudus. Jika potensi tersebut bisa disinergikan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat misalnya, maka saya yakin Indonesia akan lebih luar biasa. Setelah melalui perjuangan yang cukup panjang, sebanyak 109 pegawai honorer kategori 2 K2 akhirnya menerima SK CPNS yang diserahkan langsung oleh Bupati Kudus Haji Mustafa di halaman pendopo Kabupaten Kudus seusai apel pagi. Bupati menggarisbawahi betapa perjuangan para honorer K2 untuk sampai pada titik ini adalah tidak mudah, penuh perjuangan dan proses yang panjang. Bagi beberapa orang, bahkan status CPNS ini diraih setelah melalui masa pengabdian bertahun-tahun. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan yang sama, maka saya harapkan apa yang sudah dicapai ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, ujarnya. Bekerja dengan sungguh-sungguh, berbuat yang terbaik, curahkan ide dan gagasan bagi kemajuan Kudus ke depan. Itulah yang dipesankan Bupati di depan para peserta apel pagi itu. Tak hanya itu, Bupati juga berpesan agar setelah menerima status yang baru, para CPNS dari honorer K2 diharapkan agar tetap mempunyai gaya hidup yang wajar. Maka dirinya mengatakan bahwa kunci menjadi PNS yang baik adalah selalu berpegang pada norma dan aturan yang ada. Jadilah seorang abdi masyarakat yang baik, fokus terhadap pekerjaan dan selalu berbenah untuk meningkatkan kualitas diri. Pesan Bupati. Tanggal 10 Maret 2015 menjadi tonggak sejarah di Kabupaten Kudus, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan pengusaha kecil. Bupati Kudus Haji Mustafa melaunching kredit usaha produktif yang merupakan kredit tanpa jaminan bagi pelaku usaha kecil menengah atau UKM khususnya di Kudus. Ada 4 kategori kartu dalam KUP yang masing-masing memiliki nilai pinjaman bervariasi hingga maksimal 20 juta rupiah. Keempat kartu tersebut adalah merah untuk pinjaman maksimal 5 juta rupiah, biru maksimal 10 juta rupiah, hijau maksimal 15 juta rupiah, dan abu-abu maksimal 20 juta rupiah. Gagasan kreatif dan inovatif Haji Mustafa ini muncul sebagai penyempurnaan program kredit sebelumnya yang dirasa belum mampu memenuhi keinginan masyarakat. KUP merupakan kredit uang memberikan bantuan modal bagi pelaku usaha kecil menengah dengan bunga pinjaman yang lebih murah, sekitar 6% per tahun. Dan beberapa waktu lalu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menyetujui gagasan program KUP ini untuk diimplementasikan di Kudus sebagai pilot project nasional. Sebagai wujud keseriusan program ini, Bupati Kudus menggandeng Bank Jateng sebagai bank pelaksana, Perum Jamkrindo, dan PT Askrindo sebagai perusahaan asuransi. Saya ingin mengubah mindset masyarakat. Jika selama ini hanya bisa meminta, kini harus memiliki tanggung jawab bahwa meminjam harus mengembalikan, tegas Bupati. Mendukung program pro rakyatnya pada pilar kedua, yaitu mewujudkan wajib belajar 12 tahun terjangkau dan berkualitas, tenaga profesional dan andal bidang nautika akan lahir dari Kudus. Melalui Jarum Foundation bersama PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia atau SMBCI melalui program peningkatan kualitas sekolah menengah kejuruan SMK Pelayaran, tepatnya di SMK Wisuda Karya. Sekolah ini membuka 2 jurusan, yaitu keahlian nautika kapal niaga dan teknika kapal niaga. SMK Wisuda Karya menjadi satu-satunya sekolah pelayaran yang memiliki fasilitas full mission bridge simulator. Bupati Kudus Haji Mustafa yang hadir dalam acara peresmian sekolah pelayaran ini mengungkapkan kebanggaannya akan kehadiran sekolah pelayaran di Kudus karena tenaga profesional dan andal bidang nautika akan lahir dari Kudus. Saya mengharapkan nantinya akan lahir tenaga nautika dari Kudus yang akan menguasai poros maritim dunia. Harapnya. Ungkapan terima kasih orang nomor 1 di Kudus ini diberikan kepada PT Jarum, Bank Sumitomo,
dan semua pihak yang mendukung. Karena hadirnya sekolah ini selain untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dalam negeri, juga bisa memenuhi kebutuhan internasional. Kesejahteraan masyarakat dibarengi dengan penurunan angka kemiskinan menjadi fokus utama Bupati Kudus Haji Mustafa. Seorang kepala desa harus mampu mengupayakan secara optimal bagi masyarakatnya. Hal ini disampaikan Bupati Kudus pada perlombaan desa dan kelurahan tingkat kabupaten tahun 2015. Maksud diadakannya penilaian perlombaan desa dan kelurahan yaitu dalam rangka untuk mengetahui tingkat keberhasilan program-program yang telah dilaksanakan oleh masyarakat, penerapan sistem manajemen pemerintahan dan pembangunan, serta usaha-usaha yang telah dilaksanakan dalam pemberdayaan masyarakat. Materi perlombaan desa dan kelurahan meliputi 8 bidang yaitu pendidikan masyarakat, kesehatan masyarakat, ekonomi masyarakat, keamanan dan ketertiban, partisipasi masyarakat, pemerintahan, lembaga kemasyarakatan, dan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga atau PKK. Bupati Kudus juga berharap melalui lomba ini dapat menggali dan menumbuh kembangkan potensi yang ada di desa yang merupakan upaya nyata untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Inilah yang diharapkan orang nomor 1 di Kudus ini untuk mewujudkan masyarakat Kudus yang semakin sejahtera yang dimulai dari tingkat desa. Di Kudus, peringatan Hari Kartini dirayakan dengan meriah. Bukan hanya 1 hari, melainkan selama 3 hari pegawai di Pemkab Kudus mengenakan pakaian adat atau nasional. Dan acara inti dari peringatan ini adalah apel Hari Kartini ke-136 yang digelar di halaman pendopo kabupaten. Apel yang mengambil tema dengan semangat Kartini, kita tingkatkan kualitas hidup perempuan melalui pendidikan dan pemberdayaan ekonomi kreatif untuk mewujudkan keluarga kecil berkualitas, dihadiri oleh Bupati Kudus Mustafa beserta Forkopinda. Turut hadir juga Sekda dan pejabat Pemkab Kudus, kepala desa, serta organisasi perempuan yang ada di Kudus. Dalam sambutan pengarahannya, Bupati berpesan bagi kaum wanita untuk menjadi wanita yang baik, yang mengandung maksud bisa menjadi seorang ibu bagi anak-anaknya dan sebagai istri yang hebat di hadapan suaminya. Selain itu, wanita berkesempatan menyejajarkan dirinya dengan kaum pria, tetapi tanpa meninggalkan kodrat kewanitaannya. Acara dilanjutkan dengan berbagai lomba, di antaranya adalah lomba kreasi batik kerja dan lomba menyanyi yang diikuti dari kecamatan dan SKPD di Pemkab Kudus. Juga ada lomba pidato bagi istri kepala desa. Sejak peluncuran kredit usaha produktif KUP, program ini telah berkembang dengan baik. Telah banyak masyarakat yang sudah menjadi penerima manfaat kredit tanpa agunan ini. Hal inilah yang melatar belakangi kunjungan Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga ke Kudus. Kedatangan Menteri Koperasi dan UKM di Kabupaten Kudus adalah untuk memantau perkembangan pelaksanaan KUP di Kudus yang menjadi lokasi pilot project pertama pelaksanaan KUP secara nasional. Kedepan dikatakannya, program ini akan menjadi bagian dari kebijakan kementeriannya. Untuk itu, dirinya berharap agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Jika sukses di Kudus, saya yakin daerah lain akan menerapkannya juga. Saya yakin soal itu, ujarnya. Pada kesempatan lain, Bupati Kudus juga menerima kunjungan Menteri BUMN Rini M. Sumarno di PG Rendeng Kudus dalam rangka swasembada gula. Untuk mencapainya, maka salah satu upaya pemerintah adalah dengan merevitalisasi pabrik-pabrik gula yang ada. Diharapkan dengan revitalisasi ini, maka jalannya produksi akan lebih baik dan lebih efisien, sehingga kapasitas produksi bisa meningkat. Seperti halnya dengan pabrik gula Rendeng yang termasuk akan direvitalisasi. Targetnya 2017 revitalisasi dapat diselesaikan. Bupati Kudus Haji Mustafa pada kesempatan tersebut menyatakan kesiapannya untuk mengawasi keberadaan gula rafinasi di wilayah Kudus. Semoga proses revitalisasi ini akan berujung pada meningkatnya kesejahteraan para petani tebu di Kudus. Harapnya. Memperingati Hari Pendidikan Nasional 2015 di Kabupaten Kudus
dilaksanakan upacara bendera yang dipimpin langsung oleh Bupati Kudus. Dengan tema Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Gerakan Pencerdasan dan Penumbuhan Generasi Berkarakter Pancasila. Sebuah gerakan memiliki makna adalah melibatkan semua komponen dan semua pihak untuk bersama-sama menyukseskan pendidikan, termasuk mengatasi permasalahan yang ada. Berbekal semangat kebangkitan nasional, setelah sebelumnya ada program Kartu Pintar bagi siswa-siswi yang kurang mampu secara ekonomi, pendidikan gratis di sekolah negeri, di tahun 2015 ini Bupati Kudus Haji Mustofa kembali menelurkan gagasan baru bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di kota Kretek ini. Dirinya akan memberikan biaya kuliah di perguruan tinggi bagi siswa berprestasi. Dari setiap kecamatan akan terpilih satu siswa yang berhak mendapatkannya. Ini semua dilakukan untuk meningkatkan semangat belajar warga Kudus serta mempersiapkan generasi yang berkualitas sehingga nantinya bisa memberikan kontribusi untuk membangun Kudus agar semakin maju. Sejak ditetapkan secara resmi oleh Bupati Kudus Haji Mustofa, Jam'iyah Yasin Fadilah kini semakin banyak anggotanya. Seluruh masyarakat Kudus diberikan kesempatan untuk bersama-sama mengaji dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam jam'iyah tersebut setiap Selasa pahing malam atau malam Rabu Pon. Kini, anggota Jam'iyah Yasin Fadilah Haji Mustofa ada hingga setiap kecamatan. Selain bertujuan untuk ngaji bareng dan berdoa, Bupati berharap adanya ikatan ukhuwah atau persaudaraan yang lebih kuat dalam masyarakat Kudus. Termasuk jika ada isu yang akan mengganggu persaudaraan dan persatuan, dirinya senantiasa berpesan untuk tidak terprovokasi. Kekuatan dari sisi religi melalui jam'iyah semacam ini merupakan modal yang kuat. Dengan ukhuwah dan persaudaraan yang tetap terjaga dengan baik, semuanya mampu memberikan kontribusi yang maksimal bagi kota Kretek ini. Khususnya dukungan terhadap berbagai program pro-rakyat yang telah digagasnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Memperingati hari ulang tahun ke-13 Jawapos Radar Kudus JBRK, pemerintah Kabupaten Kudus meraih 2 penghargaan. Selain itu, seorang entrepreneur muda juga meraih penghargaan karena kepedulian untuk melestarikan dan memasyarakatkan makanan rakyat dan menggerakkan potensi anak muda. Acara yang bertajuk Jawapos Radar Kudus Award tahun ini bertempat di At Home Hotel Kudus. Bupati Kudus Haji Mustofa hadir bersama 5 kepala daerah lainnya se-ex-Karesidenan Pati dan para peraih penghargaan lainnya. Kudus meraih penghargaan sebagai Kabupaten Pro UMKM, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Kabupaten Pro Pendidikan. Simbolisasi penghargaan berupa trofi diserahkan langsung oleh Direktur JBRK kepada Bupati Kudus. Award ini diberikan dengan tujuan untuk mendorong berkembangnya potensi masyarakat di semua aspek. Seusai menerima penghargaan, Bupati Kudus memberikan ucapan terima kasih dan selamat ulang tahun bagi JBRK. Media merupakan mitra masyarakat dalam memberikan informasi kepada masyarakat luas agar mengetahui segala dinamika pembangunan yang terjadi, termasuk sebagai kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Menyambut Ramadan, Pemkab Kudus menggelar acara kirab budaya visualisasi dandangan yang dilaksanakan di area parkir Menara Kabupaten Kudus. Kirab budaya visualisasi dandangan yang dilaksanakan mulai pukul 14.30 WIB dari mulai start di Perapatan Mojopahit sampai ke panggung acara Jalan Sunan Kudus. Pelaksanaan kirab budaya visualisasi dandangan diikuti sebanyak kurang lebih 1.201 peserta, dijalankan secara maksimal dengan menunjukkan aksi teatrikal sesuai dengan tema dan ciri khasnya. Berbagai rombongan kaum terpelajar, pemuda hingga orang tua yang dalam hal ini menjadi peserta kirab, sedikit pun tiada rasa malu setiap teatrikal yang dipertunjukkannya. Semua dilakukan dengan penuh sukacita demi pelestarian budaya di Kabupaten Kudus. Kegiatan tarawih silaturahim bersama Tarhima mewarnai kegiatan Bupati Kudus di bulan Juni. Tarhima perdana
dilaksanakan di Musola Al-Ikhlas Dukuh Kauman RT 2 RW 3, Desa Prambatalor, Kecamatan Kaliwungu. Tidak hanya kegiatan tarawih yang dilaksanakan, tetapi yang lebih penting esensi dari kegiatan ini adalah kedekatan Bupati Kudus dengan masyarakat. Pada setiap tarhima, Bupati Kudus menyampaikan berbagai program yang saat ini dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Kudus. Beliau menyebut ini sebagai kegiatan Bupati Lapor Rakyat. Ini bagian dari paradigma baru yang selalu dijalankan Haji Mustafa menjabat sebagai Bupati Kudus. Ramadan yang merupakan bulan paling istimewa di antara 12 bulan Hijriah, tampaknya benar-benar dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk beramal baik, tak terkecuali di Kudus. Berbagai kegiatan dalam menyemarakkan Ramadan digelar, sebagaimana yang berlangsung di alun-alun Simpang 7 Kudus. Pemerintah Kabupaten Kudus menggelar acara peringatan Nuzulul Quran dan pengukuhan pengurus Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Kudus, serta pencanangan gerakan infak sedekah. Pada acara ini juga diberikan santunan kepada ratusan anak yatim piatu yang sore itu memadati tempat kegiatan berlangsung. Menurut Bupati Kudus Haji Mustafa, dengan kegiatan semacam ini, dirinya bersama seluruh forum koordinasi pimpinan daerah atau Forkopinda dan jajaran pejabat Pemkab Kudus ingin berbagi kebahagiaan dengan seluruh anak, yatim piatu, dan juga seluruh masyarakat. Pada acara pengukuhan pengurus Basnas Kabupaten Kudus yang diketuai Haji Mustafa, seluruh pengurus menyisihkan sebagian rezekinya untuk disedekahkan atau dizakatkan dalam kotak Basnas yang telah disediakan. Diharapkan seluruh masyarakat bisa mengikuti langkah ini karena akan memberikan manfaat secara nyata bagi kaum yang membutuhkan. Di akhir sambutan, Bupati berpesan kepada pengurus yang baru saja dikukuhkan untuk bekerja dengan baik bagi masyarakat. Jangan sekedar papan nama sebagai simbol, tetapi tidak paham akan tugas dan fungsinya, sehingga harapan untuk pemerataan dan penguatan ekonomi kerakyatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kudus benar-benar bisa terwujud. Berbeda di tahun-tahun sebelumnya, di mana biasanya sholat Idul Fitri dilakukan di Masjid Agung, kali ini dirinya memilih untuk melaksanakannya di Masjid Al-Falah, Desa Loramwetan yang tak jauh dari kediamannya. Hal ini merupakan wujud dari keinginannya untuk bisa bersilaturahmi dengan tetangga di Hari Raya Idul Fitri kali ini. Selain sebagai bupati, saya juga merupakan warga masyarakat Desa Loramwetan. Maka, sebagai warga, wajar kiranya jika saya ingin bisa lebih dekat dengan tetangga maupun lingkungan terdekat saya, ujarnya saat memberikan sambutan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Selesai pelaksanaan sholat Id, acara dilanjutkan dengan gelar open house di Pendopo Kabupaten Kudus. Tampak warga masyarakat dari berbagai lapisan sudah menunggu untuk dapat berhalal bihalal dengan Bupati Kudus. Bupati Kudus yang didampingi oleh Ibu Hajah Ati Mustafa didampingi unsur Forkopinda tampak bergantian bersalaman dengan masyarakat. Ribuan orang pagi ini saling berebutan gunungan kupat atau ketupat dan lepet. Pemandangan tersebut mewarnai acara Parade Sewu Kupat Kanjeng Sunan Muria di Taman Ria, objek wisata di kawasan Gunung Muria, Desa Colo, Kecamatan Dawe. Setahun sekali, setiap seminggu setelah Lebaran, warga Desa Colo menyelenggarakan upacara Sewu Kupat atau 1000 Kupat, sebuah hajatan budaya yang dilangsungkan sepekan setelah Idul Fitri atau hari ke-7 Lebaran ini, dinamai Parade Sewu Kupat Kanjeng Sunan Muria. Animo masyarakat terhadap acara ini terbilang cukup tinggi. Ini terbukti dari banyaknya masyarakat yang hadir. Masyarakat meyakini kalau gunungan yang diikat kain dari kuncup Sunan Muria tersebut penuh dengan limpahan berkah. Sementara itu, Bupati Kudus Haji Mustafa dalam sambutannya meminta agar tradisi ini dapat dilestarikan sampai kapanpun juga.
tidak hanya dipertahankan, namun juga harus terus dikembangkan sehingga tradisi ini dapat dikenal luas dan menjadi kebanggaan kita bersama. Bulan Agustus sebagai bulan bersejarah bagi bangsa Indonesia menyambut HUT RI ke-70 tahun 2015 dimeriahkan dengan berbagai kegiatan pokok dan kegiatan tambahan mulai dari pengukuhan paskibra, tasyakuran, upacara detik-detik proklamasi, pemberian remisi, aubade dan resepsi kenegaraan sampai dengan lomba-lomba seperti lomba gerak jalan tingkat SMP, SMA dan umum, lomba defile, lomba kebersihan, karnaval mobil hias dan sebagainya. Mengusung tema Ayo Kerja, HUT RI tahun ini yang mengajak kita untuk lebih bekerja keras dalam membangun bangsa ini. Di bawah kepemimpinan Bupati Haji Mustafa yang telah memimpin Kudus selama 7 tahun ini, banyak perubahan yang telah terjadi. Mulai dari bidang UMKM, pendidikan, kesehatan, hingga perluasan lapangan kerja telah diberikan kemudahan bagi masyarakatnya. Anggaran daerah pun digelontor miliaran rupiah demi kepentingan masyarakat Kota Kretek ini. Semua itu tidak luput dari peran serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memberikan kontribusi bagi Pemkab Kudus. Selain itu, juga didukung oleh perusahaan swasta dan masyarakat Kudus secara luas. Sebanyak 959 jamaah calon haji Kabupaten Kudus berangkat ke Tanah Suci. Alhamdulillah, tidak ada calon haji asal Kudus yang tercecer. Semuanya bisa berangkat sesuai jadwal. Bupati Kudus Haji Mustafa didampingi oleh Kepala Kantor Kementerian Agama, Kemenak Kabupaten Kudus, Sekretaris Daerah, dan pejabat utama Pemkab Kudus melepas jamaah calon haji tersebut di pendopo kabupaten. Banyaknya rangkaian rukun ibadah haji yang harus dilaksanakan menuntut bagi para jamaah untuk tetap menjaga kesehatan. Hal ini disampaikan oleh Bupati yang telah 7 tahun memimpin Kudus. Karena kesehatan serta rasa nyaman para jamaah selama di Tanah Suci ini sangat menunjang kesempurnaan ibadah haji secara keseluruhan. Jalani ibadah haji dengan rasa senang dan nyaman, pesan Haji Mustafa. Awali setiap langkah dalam semua aktivitas dengan kejujuran, karena ini merupakan permulaan yang baik dari sebuah pekerjaan, apalagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Demikian disampaikan oleh Bupati Kudus Haji Mustafa pada acara pembinaan aparat pemerintahan desa se-Kabupaten Kudus yang dilaksanakan di masing-masing kecamatan. Orang nomor 1 di Kudus ini mengingatkan bahwa terpilihnya kepala desa merupakan amanat dari masyarakat. Demikian pula dengan perangkat desa, merupakan amanah jabatan yang harus dibuktikan dengan bekerja secara optimal bagi kepentingan seluruh masyarakat desa. Dengan demikian paham akan tupoksi merupakan keharusan bagi kelancaran pelaksanaan tugas. Semua harus membaca, memahami, dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, tegasnya. Menjadi aparat Pemdes bukan berarti menjadi sosok yang selalu benar dengan semua kebijakannya. Paham aturan dan tegak lurus dengan kebijakan level pemerintahan di atasnya menjadi kebutuhan pokok bagi modal utama membangun Kudus secara bersama-sama. Dan jangan lupa untuk terbuka menerima kritik dan masukan, serta mau introspeksi terhadap kekurangan yang ada. Di samping itu, wajah seorang bupati sebagai kepala daerah tercermin pada seluruh kinerja kepala desa dan perangkat desa, termasuk penampilan diri yang rapi dan bersih, serta tertatanya kantor desa sebagai rumah atau balai rakyat di desa harus mampu memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Yang tak kalah penting adalah disiplin. Baik itu disiplin secara pakaian maupun jam kerja yang harus benar-benar ditaati, sehingga semuanya mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Tahun ini Kabupaten Kudus kembali meraih piala penghargaan Wahana Tata Nugraha atau WTN dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan. Di tahun 2014, Kota Kretek juga mendapat piala serupa atas keberhasilannya menata transportasi publik dengan baik. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di Subkominfo Kabupaten Kudus, Didi Sugiharto, saat membuka acara pembinaan komunitas di lingkungan instansinya.
oleh Bupati Kudus Haji Mustofa. Keberhasilan meraih piala dari Piagam Penghargaan BTN untuk kali kedua ini tak lepas dari sinergitas yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam hal tertib berlalu lintas. Bupati Kudus menyambut gembira dengan diraihnya wahana Tata Nugraha untuk kedua kalinya. Harapannya, kondisi yang seperti ini ke depan diharapkan dapat terus dipertahankan dengan lebih ditingkatkan sehingga tahun yang akan datang Kudus bisa meraih lagi piala WTN. Haji Mustofa juga mengharapkan agar komunitas di lingkungan Dishub Kominfo, mulai dari tukang ojek, tukang becak, petugas parkir, pedagang terminal, dan organisasi angkutan atau organda terus menjalin hubungan baik. Jadikan komunitas ini sebagai sarana silaturahmi dan koordinasi untuk menciptakan pelayanan masyarakat lebih baik lagi. Tumpeng merupakan salah satu budaya warisan leluhur di masyarakat Jawa. Tradisi ini merupakan simbolisasi terhadap sebuah keberhasilan dan harapan akan kondisi di masa yang akan datang. Tradisi tumpeng ini juga yang dilestarikan di Kabupaten Kudus memperingati hari jadinya yang ke-466 tahun 2015 ini. Digelar kenduri atau tasyakuran 1000 tumpeng dan hotmil Quran di Simpang 7 pada Selasa 22 September malam. Tasyakuran malam ini merupakan pembuka serangkaian peringatan Hari Jadi Kudus. Bupati Kudus Haji Mustofa yang hadir pada acara ini mengatakan bahwa ini semua merupakan wujud kesyukuran terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga sebagai simbol kebersamaan dan kerukunan seluruh masyarakat karena situasi dan kondisi Kabupaten Kudus yang aman dan kondusif. Yang tak kalah penting adalah dirinya berharap kedamaian di Kudus tetap terjaga sebagai upaya peningkatan kesejahteraan. Kemeriahan malam itu dipersembahkannya untuk seluruh masyarakat. Ribuan masyarakat pun berbondong-bondong di depan air mancur untuk ikut menikmati tumpeng. Bahkan, Bupati secara pribadi berbaur menikmati tumpeng bersama dengan masyarakat, yang menandakan bahwa tak ada lagi sekat antara pemimpin dan rakyatnya. Meski sempat mengalami penundaan karena perubahan peraturan, program santunan kematian mulai dijalankan lagi oleh pemerintah Kabupaten Kudus. Penyaluran bantuan kepada ahli waris tahap pertama dilaksanakan di pendopo kabupaten. Ada sebanyak 761 orang penerima yang merupakan ahli waris warga yang meninggal dunia yang terdaftar mulai tanggal 10 April 2014 sampai dengan 25 Juli 2015. Bantuan secara simbolis diserahkan oleh Bupati Haji Mustofa dengan didampingi Sekda, Nur Yasin, para asisten, serta Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Kudus. Pada tahap pencairan berikutnya, tidak tanggung-tanggung, Bupati Kudus turun langsung ke wilayah untuk menyerahkan santunan kematian dan bantuan bedah rumah. Pada kesempatan ini, Bupati Kudus meminta maaf atas keterlambatan pencairan santunan dikarenakan ada aturan yang mengalami perubahan. Yang terpenting, program santunan kematian tetap terlaksana meski sempat tertunda. Bagi para ahli waris, menerima santunan sesuai jumlahnya tanpa ada potongan apapun. Kami pastikan tidak ada kekurangan 1 sen pun uang yang diterima para ahli waris. Jika ada potongan, segera laporkan karena dalam penyaluran santunan kematian diberikan secara utuh tanpa ada potongan apapun dan oleh siapapun, tegasnya. Meriah, hanya kata tersebut yang bisa menggambarkan jalannya kirab budaya yang diadakan dalam rangka Hari Jadi Kudus ke-466 tersebut benar-benar sukses mempesona masyarakat yang hadir di alun-alun Simpang 7 Kudus. Ratusan peserta dengan dandanan yang unik dan menarik mampu menyedot perhatian penonton yang berjubel di sekitar area panggung kehormatan.
diawali dengan barisan drum band corps dari Polimarin Semarang, kemudian barisan Manggolo Yudo, lalu satu persatu kelompok barisan bergerak melintas rute yang telah ditentukan. Saat berada di depan panggung kehormatan, mereka sejenak berhenti untuk mempertontonkan aksinya, sesuai dengan tema yang mereka usung masing-masing. Ada yang bertemakan bunga-bunga, burung, dan fauna lainnya. Ada juga yang tampil dengan membawa tema budaya lokal seperti beragam ritual yang hidup dalam masyarakat Kudus. Semua dikemas apik dalam reka koreo yang apik dan dinamis. Bupati Kudus Haji Mustafa dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya. Malam itu merupakan malam yang dipersembahkannya bagi masyarakat Kudus. Saya berharap semua dapat ikut menikmati acara ini. Saya yakin masyarakat Kudus adalah masyarakat yang mampu menerjemahkan rasa hantar benih budaya menjadi sebuah wujud kreasi yang unik dan kreatif. Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas usaha dan kerja keras para peserta maupun panitia yang telah mampu mewujudkan acara ini, ujarnya. Masih dalam rangkaian Hari Jadi Kudus, Kabupaten Kudus kembali menggelar pameran potensi dan produk unggulan se-Kabupaten Kudus dengan tajuk Inkop dan UMKM Kudus Expo 2015. Pameran yang mengedepankan beragam potensi industri, koperasi dan UMKM masyarakat Kudus ini berlangsung dari tanggal 16 sampai dengan 20 Oktober 2015 di Alun-Alun Simpang 7 Kudus. Diikuti 80 stand yang terdiri dari para pelaku industri dan UMKM binaan 9 kecamatan dan SKPD dan 35 stand perusahaan multiproduk. Berbagai produk khas ditampilkan, beragam potensi usaha diketengahkan dengan harapan dapat memberikan inspirasi bagi munculnya para pelaku usaha baru. Pameran ini merupakan ruang promosi sekaligus media pembelajaran bagi para pelaku UMKM yang ada di Kudus. Selain juga untuk mengeksplorasi seluruh potensi yang ada di Kudus serta memberikan sarana hiburan bagi masyarakat. Diharapkan melalui event ini, dunia UMKM di Kudus menjadi industri yang kreatif, seperti harapan yang disampaikan Bupati Kudus Haji Mustafa dalam sambutannya. Dengan digelarnya acara semacam ini, mudah-mudahan Kudus menjadi sumber inspirasi dalam industri kreatif. Untuk itu dirinya berharap event semacam ini bisa digelar di Kudus paling tidak 3 bulan sekali. Usai melakukan penekanan sirine bersama dengan jajaran Forkopimda sebagai tanda dibukanya pameran ini secara resmi, Bupati bersama rombongan meninjau beberapa stand yang ada di area pameran. Akhirnya, pada tahun 2015 ini Kudus berhasil meraih Adipura kembali. Tentu setelah melalui berbagai upaya dan kerja keras semua pihak. Piala Adipura dikirap keliling Kudus menempuh rute melalui 9 kecamatan. Kirap dimulai dari Kecamatan Undaan dan berakhir di Pendopo Kabupaten Kudus. Memasuki Pendopo, rombongan kirap yang terdiri dari barisan Paskibra, Satpol PP, jajaran camat dan kepala desa mengiring PLT Kepala Dinas Cipkataru dan Kepala Kantor LH yang membawa piala Adipura tersebut untuk kemudian diserahkan kepada Bupati Kudus. Dalam sambutannya saat upacara penerimaan Adipura yang berlangsung di halaman Pendopo, Bupati Kudus Haji Mustafa secara khusus menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para petugas kebersihan. Terima kasih atas kerja kerasnya, juga kepada seluruh masyarakat Kudus atas partisipasinya, sehingga Adipura dapat kita raih kembali. Ini merupakan cerminan dari semakin tingginya kesadaran masyarakat akan arti kebersihan dan keindahan lingkungan. Momen ini adalah momen yang sangat membanggakan, ujarnya. Bupati juga menyebut bahwa pencapaian tersebut pada hakikatnya merupakan pencapaian seluruh warga Kudus. Itulah mengapa Adipura tersebut secara simbolis langsung kami serahkan kepada Ketua DPRD. Peran Pemkab lebih pada fasilitator saja, jelasnya. Dirinya berharap agar raihan ini bisa terus dijaga sehingga Adipura bisa terus dipertahankan mengingat penilaian ke depan yang semakin berat. Usaha mikro kecil dan menengah UMKM merupakan bidang yang mendapatkan perhatian oleh Bupati Kudus Haji Mustafa.
karena cita-citanya adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kudus yang dipimpinnya. Maka sangat tepat ketika pemberdayaan UMKM tertuang pada pilar pertama program Pro Rakyatnya, bahwa tugas utama pemerintah termasuk pemerintah daerah adalah menyejahterakan masyarakat dan memberikan pelayanan yang terbaik. Namun demikian, peran serta aktif dan upaya nyata dari masyarakat sangat diharapkan muncul untuk mencapai tujuan tersebut, termasuk sukses dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Itulah yang disampaikan Bupati Kudus dalam mensosialisasikan program KUP di sejumlah daerah seperti Pemalang, Kebumen, Batang, dan Pekalongan. Bahkan Pemkab Rembang dan Brebes berkunjung ke Kudus khusus menemui Bupati Kudus untuk belajar program KUP. Selain mengenalkan program KUP dalam paparannya, orang nomor 1 di Kudus tersebut selalu memberikan motivasi kepada para pelaku UMKM agar ulet dan gigih untuk meraih sukses dalam menjalankan usahanya. Di antaranya harus tangguh, memiliki kreativitas dan inovasi yang baik dalam menciptakan produknya hingga memasarkannya, sehingga akan menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen yang berbeda dari produk sejenis. Kreatif, inovatif, ulet, semangat kuat, serta memiliki jaringan yang kuat adalah modal yang harus dimiliki jika ingin menjadi pengusaha sukses, ujar Mustafa yang juga seorang entrepreneur. Pemkab Kudus langkah lebih maju dalam penerapan teknologi informasi untuk melayani masyarakat. Ini ditandai dengan acara soft launching perizinan online oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu BPM-PPT dengan menggandeng BPJS Ketenagakerjaan Kudus sebagai mitra. Dengan adanya layanan perizinan online ini, maka masyarakat dipermudah dalam melakukan perpanjangan izin khususnya untuk TDP dan SIUP untuk CV. Meskipun baru 2 izin yang di-online-kan, namun langkah ini belum banyak dilakukan oleh daerah lain. Kudus merupakan daerah ketiga secara nasional setelah Bandung dan Banda Aceh yang menerapkannya, bahkan merupakan yang pertama kali di Jawa Tengah. Capaian ini tentu harus menjadi apresiasi bersama, ujar Bupati Kudus Haji Mustafa. Namun begitu, dirinya meminta agar perizinan online ini bisa dikembangkan terus setiap waktu. Kedepan, integrasi sistem ini bisa diperluas dengan melibatkan juga Dinsosnakertrans, Disduk Capil, juga BPJS Kesehatan, Rumah Sakit, dan Dinas Kesehatan. Jika ini bisa dicapai, saya yakin pemanfaatannya bisa lebih luas lagi bagi kepentingan masyarakat. Jelasnya, dalam kesempatan tersebut juga dilakukan perjanjian kerjasama antara Pemkab Kudus dalam hal ini BPM-PPT dengan BPJS Ketenagakerjaan Kudus. Perjanjian kerjasama tersebut dilakukan untuk mendorong tingkat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Saat ini, dari sekitar 1024 perusahaan di Kudus, baru 60% yang terdaftar, dengan tingkat kepesertaan mencapai 50.000 pekerja. Tidak hanya mau menerima laporan saja, Bupati Kudus didampingi oleh para pimpinan SKPD terkait, Kepala Bapeda, Kabak Dalbang, Kabak Humas, dan Ketua DPRD meninjau langsung pelaksanaan proyek-proyek fisik yang dilakukan di Kabupaten Kudus. Beberapa lokasi yang ditinjau diantaranya adalah Jembatan Ploso, Terminal Wisata Bakalan Krapia, Pasar Kalirejo dan Pasar Burung Jati, Pangkalan Truk, dan Logung. Beliau berprinsip bahwa pembangunan oleh pemerintah haruslah dilakukan dengan semangat untuk memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi masyarakat. Tujuan peninjauan tersebut adalah untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan. Kalau hanya berdasarkan laporan saja, saya kurang sreg, karena bisa jadi fakta di lapangan menunjukkan hal yang berbeda, ujarnya. Terlebih lagi proyek-proyek yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Dirinya merasa perlu untuk melihat secara detail. Harus sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Kalau tidak, maka tentu evaluasi akan dilakukan, jelasnya. Terkait evaluasi, Bupati menyebutkan akan memberikan sanksi bagi SKPD yang terbukti tidak menjalankan proyek sesuai yang seharusnya. Desa Wonosoco, Kecamatan Undaan kembali diterjang banjir bandang. Air bah dari pegunungan Kendeng membuat repot warga sekitar.
karena air bercampur lumpur masuk ke dalam rumah warga. Selain itu, Wana wisata Sendang Dewot di lokasi tersebut digenangi lumpur dan ada beberapa titik bangunan sendang yang juga mengalami kerusakan. Butuh penanganan segera. Bupati Kudus didampingi Kepala Dinas Bina Marga dan ESDM, Kepala BPPD, Camat Undaan serta Camat Sukolilo Kabupaten Pati meninjau langsung ke lokasi. Bupati sengaja mengundang Camat Sukolilo karena untuk menangani banjir di Wonosoco ada kaitannya dengan wilayah Pegunungan Kendeng yang masuk wilayah Pati. Menurutnya, banjir di Wonosoco selain debit air sungai di wilayah tersebut, juga ada kiriman air sungai dari wilayah Sukolilo. Karena itu, pihaknya memerlukan koordinasi untuk penanganan masalah tersebut. Tahap awal akan dilakukan pemetaan lokasi penyebab banjir serta mendesain penataan alur sungai. Untuk selanjutnya, rancangan tersebut akan dijadikan bahan laporan kepada gubernur dengan harapan mendapatkan bantuan. Di samping itu, pihaknya juga akan berupaya mendapatkan perhatian dari pusat untuk penanganan banjir di Wonosoco. Infrastruktur yang baik sangat mendukung kelancaran semua aktivitas masyarakat, yang tentunya akan memperlancar roda perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan bersama. Di antaranya adanya kondisi jalan yang memadai, serta berbagai infrastruktur lainnya termasuk jembatan. Hal ini telah tertata dengan baik di Kudus dengan selesainya pembangunan jembatan yang ada, baik jembatan penghubung antar desa maupun jembatan di jalur jalan provinsi. Bupati Kudus Haji Mustafa meresmikan ke-18 jembatan tersebut di atas jembatan Ploso yang disaksikan ribuan masyarakat. 18 jembatan tersebut, 17 diantaranya merupakan hasil pembangunan di tahun 2015 dengan biaya anggaran pendapatan dan belanja daerah, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten. Sedangkan satu jembatan merupakan hasil pembangunan di tahun 2014 lalu, yang peresmiannya dibarengkan di tahun ini. Dalam sambutannya, Bupati memberikan apresiasi terhadap peran serta masyarakat dalam pembangunan, baik fisik maupun non-fisik, termasuk dukungan masyarakat terhadap suksesnya berbagai program prorakyat yang digagasnya 7,5 tahun silam. Hingga kini berbagai program tersebut terus ditingkatkan. Menghargai perjuangan kaum perempuan Indonesia yang telah bersama-sama kaum laki-laki dalam merebut kemerdekaan dalam mencapai kemajuan bangsa, pemerintah Kabupaten Kudus melaksanakan upacara peringatan Hari Ibu ke-87 yang dipimpin langsung Bupati Kudus Haji Mustafa. Upacara yang berlangsung tertib dan lancar ini dihadiri Forkopimda, pejabat Pemkab Kudus, kepala desa, organisasi perempuan, dan ribuan peserta yang seluruhnya kaum wanita. Dalam kesempatan itu, Bupati juga memberikan apresiasi untuk kaum perempuan dengan rasa persatuan dalam kebinekaan yang dimiliki saat itu. Mereka menyerukan semangat mewujudkan Indonesia yang aman, tentram, damai, adil, dan makmur. Hal ini digemakan dan dideklarasikan dalam Kongres Perempuan Indonesia tanggal 22 Desember 1928 Yogyakarta. Momentum inilah yang menjadi tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia yang selanjutnya diperingati sebagai Hari Ibu. Seusai upacara, digelar acara pasar murah untuk kaum perempuan dalam peringatan Hari Ibu tahun ini. Stand yang menawarkan barang berasal dari dinas atau instansi Pemkab Kudus dan sejumlah perusahaan swasta di Kudus. Juga dimeriahkan dengan aneka door prize yang diundi khusus bagi ibu-ibu yang hadir pagi itu. Seusai pelaksanaan upacara peringatan Hari Ibu ke-87 tahun 2015 yang berlangsung di alun-alun Simpang 7 Kudus, Bupati Kudus Haji Mustafa juga memprakarsai dan mengajak masyarakat kebersihan. Didampingi Forkopimda, Sekda, dan sejumlah pejabat, dirinya memungut sampah yang berserakan di alun-alun. Alun-alun sudah dibiayai dengan dana yang besar dan telah tertata bagus. Untuk itu kebersihan ini marilah kita jaga bersama, ajak Bupati kepada seluruh masyarakat yang turut membersihkan sampah. Dinamika catatan prestasi Kabupaten Kudus di bawah kepemimpinan Haji Mustafa telah terukir di tahun 2015. Di antaranya dinobatkannya Kudus sebagai kota layak anak di JKN Award Prestasi, Adipura Kencana Kabupaten Peduli HAM, serta Wahana Tata Nugraha. Bersama Bupati Kudus, kita lanjutkan pembangunan Kudus menuju masa depan yang lebih baik, perubahan menuju kebaikan. Mari kita sambut 2016 dengan semangat dan optimisme baru,
Satukan karsa, daya dan upaya di atas niat untuk terwujudnya masyarakat Kudus yang semakin sejahtera.